Waalaikumsalam. Kami dari dan juga di Angelakis dapat saya sendiri di Indonesia. Akan tanya jawab guna memenuhi persyaratan ujian akhir semester nanti. Lanjut ke pertanyaan yang pertama yang dijawab oleh Pembeli Indonesia. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu adalah penemuan sesuatu yang belum diketahui atas dasar yakin atau dugaan, baik sesuatu itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan tasyawur dan tasdik? Tasyawur adalah dapat menggambarkan atau membayangkan arti dari suatu kata, sedangkan tasdik adalah dapat membenarkan atau menyalahkan arti dari suatu kata. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan dilalah? Dilalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Dilalah itu ada dua, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Apa yang dimaksud dengan dilalah lafziyah dan apa yang dimaksud dengan dilalah ghairu lafziyah? Dilalah lafziyah adalah memahami sesuatu dari suara, sedangkan dilalah ghairu lafziyah adalah memahami sesuatu bukan dari suara, melainkan dari yang lain. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima. Apa yang dimaksud dengan qadriyah? Qadriyah adalah ucapan yang berfaedah serta mengandung kebenaran atau kedustaan. Lalu pertanyaan yang keenam, apa yang dimaksud dengan muqaddam? Muqaddam itu pendahuluan dalam pembahasan. Pendahuluan dalam suatu kalimat, contohnya kalau aku punya uang maka aku akan pergi, maka aku pasti pergi. Nah, berarti muqaddamnya jika punya uang. Iya, jika aku punya uang. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa fungsi kias dalam penetapan? Fungsi kias dalam penetapan hukum adalah mencari solusi dari masalah yang belum diketahui sebab-sebabnya. Jika tidak ditemukan, maka hendaknya melakukan ijtihad dengan menggunakan kias. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan maudhu? Maudhu adalah subjek atau pelaku. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana penjelasan Anda tentang kekeliruan dalam kias? Kekeliruan dalam kias yaitu kekeliruan logika yang tidak disengaja. Kadangkala orang itu dibuat keliru oleh musuhnya, lalu dia sengaja menjatuhkan diri ke dalam kekeliruan atau sengaja membuat kekeliruan agar bisa mengalahkan musuhnya. Maka hal itu merupakan kesalahan yang disengaja atau juga disebut sofsatoh. Terakhir, dimaksud dengan mujabah, salibah, kuliah, dan juz'iyah. Mujabah itu kalimat positif, salibah itu kalimat negatif, kuliah itu kalimat umum, dan juz'iyah itu kalimat sebagian. Oke, selesai pertanyaan dari saya. Silakan rekan saya Indonesia untuk tanya kembali kepada saya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan istidlal? Istidlal adalah mengambil suatu pemikiran dari sesuatu yang diketahui kepada yang tidak diketahui dengan menjadikan sesuatu yang diketahui sebagai dasar. Ya. Nomor 2, istidlal dibagi menjadi 2 macam, sebutkan.
Oke, yang pertama ada istiqlal istinbadi dan ada istiqlal dasi yang kedua. Istiqlal istinbadi adalah istiqlal yang dibentuk dengan menghubungkan bagian-bagian dan menelitinya secara lengkap serta dapat menyampaikan akal pada kesimpulan yang bersifat umum. Lalu istiqlal kiasi adalah suatu proses pemecahan pemikiran pada saat pindahnya pemikiran dari kenyataan yang diketahui menuju kenyataan yang tidak diketahui sebagai kaidah diperbolehkannya untuk sampai pada tujuan. Ya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan ilmu mantik? Ilmu mantik adalah ilmu pasti, ilmu yang menjaga akal pikiran dari kesalahan. Di ilmu mantik itu contohnya seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu mantik yang pasti. Terus faedah pokok dari ilmu mantik itu apa? Faedah pokok dari ilmu mantik yaitu membedakan pemikiran yang benar dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Selanjutnya, ilmu mantik itu membahas tentang apa? Ilmu mantik membahas 3 pembahasan, yaitu lafaz, qadriyah, dan istidlal. Lafaz merupakan pengungkapan realitas konkret dan abstrak yang menjadi objek ilmu mantik. Lafaz buku yang berjudul Aurak, lafaz adalah suara yang bertumpu kepada makhraj. Lalu qadriyah adalah ucapan yang berfaedah yang mengandung suatu kebenaran perusahaan. Lalu pembahasan yang ketiga dalam ilmu mantik ada istidlal. Istidlal adalah pemindahan pemikiran dari sesuatu yang tidak diketahui kepada yang tidak diketahui dengan menjadikan sesuatu yang diketahui sebagai dasar. Terus sebutkan contoh sebab-sebab kekeliruan dalam kias. Sebab kekeliruan dalam kias yang pertama yaitu terlalu cepat mengambil keputusan, tidak berpikir panjang. Lalu yang kedua adalah terlalu mudah membenarkan segala sesuatu padahal belum tentu hal itu benar. Yang ketiga, terlalu fanatik terhadap sesuatu padahal hal itu belum tentu benar. Yaitu yang keempat, pengaruh adat kebiasaan lalu jadi suatu habit. Yang kelima, barang siapa yang tidak biasa meneliti akibat sesuatu dan tidak memilih pendapat, maka sedikit kebenaran dan banyak kekeliruannya. Jadi sebabnya itu salah satunya tidak biasa meneliti atau tidak memilih terlebih dahulu. Yang keenam, mengambil keputusan berdasarkan pada kecenderungan dan syahwatnya. Yang ketujuh, senang berbeda atau merasa dirinya paling spesial. Yang kedelapan, mudah senang atau mudah terbang terhadap sesuatu yang mengagumkan. Sehingga banyak dari manusia yang tertipu dengan masjid dan lupa terhadap yang batin, yang tidak tampak. Gitu. Terus jelaskan bentuk kias pertama. Kias pertama. Ya. Kias pertama adalah kias yang had ausatnya. Had ausat itu sesuatu yang diulang-ulang pada kondisi pertama dan kondisi kedua. Jadi had ausatnya menjadi makmul atau predikat pada muqaddimah sunto dan menjadi maudud pada muqaddimah sunto. Muqaddimah sunto yaitu lafaz yang mengandung kata
dan menjadi maudhu pada mukodimah kubro. Mukodimah kubro itu lafaz yang mengandung hat akbar, yaitu lafaz yang menjadi mahmul atau predikat pada sebuah natijah. Terus contoh bentuk kias pertama apa? Contoh dari bentuk kias pertama. Alat elektronik itu menyala. Semua yang menyala membutuhkan listrik. Jadi semua elektronik membutuhkan listrik. Gitu. Jadi kesimpulannya mukodimah subronya, mukodimah kubronya dan natijahnya berupa mujabah kuliah. Terus nomor 9, apa jelaskan bentuk kias kedua? Bentuk kias kedua yaitu bentuk kias yang had ausatnya menjadi makmul dalam mukodimah kubro dan mukodimah subro. Terus yang terakhir nomor 10, contoh bentuk kias kedua apa? Contohnya nih, syarat-syaratnya kan tadi udah. Saya menjelaskan syarat-syarat bentuk kias kedua dulu. Syaratnya kedua mukodimahnya harus berbeda dalam ijab maupun salibnya. Jadi nggak boleh ada kalimat ijab atau kalimat positif dengan positif, itu nggak boleh sama, atau kalimat salbiah dengan salbiah tidak boleh. Yang kedua, adanya kuliah dalam mukodimah kubro, adanya kalimat umum dalam mukodimah kubro. Ya. Lalu contohnya, semua orang kafir itu kekal dalam neraka. Itu mukodimah subro. Mukodimah kubro, tidak seorang pun yang beriman itu kekal di dalam neraka. Jadi natijahnya tidak seorang pun dari orang kafir itu beriman. Nah, semua kafir kekal di dalam neraka itu berupa mujabah kuliah. Lalu tidak seorang pun yang beriman itu kekal di dalam neraka adalah salibah kuliah, dan natijahnya tidak seorang pun dari orang kafir itu beriman adalah salibah kuliah. Ya, makasih. Oke, setelah usai tanya jawab atau kegiatan untuk memenuhi syarat puasa nanti dari kelompok kita, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.